Apakah ada orang lain yang pernah mengatakannya sebelum dia? Apakah bapaknya seorang raja? Apa yang diperintahkannya pada kalian? Dia menyuruh kami, sembahlah Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Dia juga memerintahkan kami untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, berkata jujur, saling memaafkan dan menyambung silaturahim. Bawalah rombongan dagang Quraisy, yang sedang mengadakan ekspedisi dagang ke negeri Syam kemari. Aku ingin mengajak mereka berdialog di sini bersama kita sebagai pembesar-pembesar bangsa Romawi. Baiklah Yang Mulia Heraklius. Aku akan mengajak mereka semua berkumpul di sini. Kumpulkan juga para pembesar bangsa Romawi di sini. Baik Yang Mulia. Masuklah kalian, wahai rombongan dagang Quraisy. Yang Mulia Heraklius ingin berdialog dengan kalian. Terima kasih telah mengundang kami kemari Yang Mulia Heraklius. Siapa di antara kalian yang paling dekat hubungan keluarganya dengan orang yang mengaku sebagai nabi itu? Akulah yang paling dekat hubungan kekeluargaannya dengan dia. Dekatkanlah dia denganku dan juga sahabat-sahabatnya. Aku bertanya kepadamu tentang lelaki yang mengaku sebagai nabi. Jika ia berdusta kepadanya maka kalian harus mendustakannya. Bagaimana kedudukan nasabnya di tengah-tengah kalian? Dia adalah dari keturunan baik-baik bangsawan. Apakah ada orang lain yang pernah mengatakannya sebelum dia? Tidak ada. Apakah bapaknya seorang raja? Bukan. Apakah yang mengikuti dia orang-orang yang terpandang atau orang-orang yang rendah? Bahkan yang mengikutinya adalah orang-orang yang rendah. Apakah bertambah pengikutnya atau berkurang? Bertambah. Apakah di antara pengikutnya ada yang murtad setelah ia masuk Islam, karena menyesal dan benci kepadanya? Tidak ada. Apakah dia pernah berlaku curang? Tidak pernah, dia tidak pernah melakukan itu. Aku tidak mungkin menyampaikan selain ucapan seperti ini. Apa kalian memerangi? Ya, kami memeranginya. Bagaimana kalian memeranginya? Kami memeranginya secara bergantian, kadang kami menang, dan kadang kami yang kalah. Apa yang diperintahkannya pada kalian? Dia menyuruh kami, sembahlah Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Dia juga memerintahkan kami untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, berkata jujur, saling memaafkan dan menyambung silaturahim. Sesungguhnya aku tanyakan padamu tentang nasab keturunannya, lalu kau sebutkan bahwa ia mempunyai nasab yang terhormat. Memang begitulah para rasul, mereka diutus dari keluarga yang mempunyai nasab luhur di antara kaumnya. Aku tanyakan padamu apakah ada seseorang dari kalian yang menyerukan kepada hal ini sebelumnya? Engkau jawab belum pernah. Menurutku, bila ada orang yang pernah menyeru kepada hal ini sebelumnya, niscaya aku akan berkata, dia cuma mengikuti perkataan yang pernah diucapkan sebelumnya. Aku tanyakan apakah kalian pernah menuduhnya berdusta sebelum ia mengatakan ini, mengaku menjadi nabi, kau jawab belum pernah. Aku tahu tidaklah mungkin ia meninggalkan perkataan dusta kepada manusia kemudian dia berani berbohong kepada Allah Azza wa Jalla. Aku tanyakan apakah kakek-kakeknya ada yang pernah menjadi raja, kau jawab tidak ada. Menurutku, bila ada di antara kakek-kakeknya menjadi raja, pasti aku katakan, dia hanya ingin mengembalikan kekuasaan leluhurnya. Aku tanyakan kepadamu, apakah pemuka-pemuka masyarakat yang menjadi pengikutnya ataukah orang-orang lemah di antara mereka? Kau jawab, orang-orang lemahlah yang mengikutinya. Aku tahu, memang orang-orang lemahlah pengikut para rasul. Aku tanyakan kepadamu, apakah mereka bertambah atau berkurang? Kau jawab bahwa mereka selalu bertambah. Begitulah halnya perkara iman sampai ia sempurna. Aku tanyakan kepadamu, apakah ada seseorang yang murtad karena benci kepada agamanya setelah memeluknya? Kau jawab, tidak ada. Begitulah halnya perkara iman ketika telah bercampur pesonanya dengan hati, tidak seorang pun membencinya. Aku tanyakan kepadamu,
Apakah ia pernah berkhianat? Kau jawab, belum pernah. Begitulah para rasul, mereka tidak pernah berkhianat. Aku tanyakan kepadamu, apakah kalian memeranginya dan dia pun memerangi kalian? Kau jawab, bahwa itu memang terjadi, dan peperangan kalian dengannya seimbang. Kadang kalian menang dan kadang kalah. Demikian juga para rasul, mereka mendapati berbagai ujian lalu memperoleh hasil yang baik. Dan aku juga sudah bertanya kepadamu apa yang diperintahkannya kepada kalian. Kamu jawab dia memerintahkan kalian untuk menyembah Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan melarang kalian menyembah berhala. Dia juga memerintahkan kalian untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, berkata jujur, saling memaafkan dan menyambung silaturahim. Seandainya semua apa yang kamu katakan ini benar, pasti dia akan menguasai kerajaan yang ada di bawah kakiku ini. Sungguh aku telah menduga bahwa dia tidak ada di antara kalian sekarang ini. Seandainya aku tahu jalan untuk bisa menemuinya, tentu aku akan berusaha keras menemuinya hingga bila aku sudah berada di sisinya pasti aku akan basuh kedua kakinya sebagai bentuk penghormatan. Kemarikan surat itu, aku ingin membacanya. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Heraklius penguasa Romawi, semoga keselamatan menyertai siapa saja yang mengikuti petunjuk kebenaran. Amma ba'du, sesungguhnya aku menyerumu untuk memenuhi panggilan Islam, masuk Islamlah niscaya engkau selamat. Dan masuk Islamlah, niscaya Allah akan memberikan pahalanya padamu 2 kali lipat. Tapi jika engkau berpaling, menolak maka engkau akan menanggung seluruh dosa orang-orang Romawi. Dan, katakanlah, hai ahli kitab, marilah, berpegang, kepada suatu kalimat, ketetapan, yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun dan tidak pula, sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Apa yang telah dikatakan Kaisar? Aku juga tidak paham, mengapa Kaisar berbicara seperti itu. Sungguh tidak masuk akal yang dikatakannya. Keluarlah kalian dari tempat ini, wahai orang Quraisy. Kini tempat ini menjadi gaduh. Baiklah, baiklah. Kami akan pergi. Urusan Ibnu Abu Kabsyah telah menjadikan ia ditakuti oleh raja-raja Bani al-Ashfar kulit kuning. Pada suatu malam ketika saya mengamati perjalanan bintang-bintang, aku melihat Raja Khitan telah lahir. Siapakah di antara umat ini yang dikhitan? Yang berkhitan hanyalah orang-orang Yahudi. Janganlah Anda risau karena orang-orang Yahudi itu. Perintahkan saja ke seluruh negeri dalam kerajaan Anda, supaya orang-orang Yahudi di negeri tersebut dibunuh. Yang mulia Heraklius, telah datang utusan dari Raja Bani Ghassan. Ia akan menjawab pertanyaan yang Anda risaukan itu. Bawalah kemari, aku ingin dia bercerita di sini. Baik, Yang Mulia. Kami akan menghadirkannya di sini. Periksalah utusan itu apakah ia berkhitan atau tidak. Kami sudah memeriksanya, ternyata ia memang telah berkhitan Yang Mulia. Baiklah, aku akan bertanya lagi padanya. Hai utusan Bani Ghassan, apakah semua orang Arab itu dikhitan? Ya, semua orang Arab itu dikhitan. Inilah Raja umat, sesungguhnya dia telah terlahir. Wahai sahabatku, aku telah menyelidiki kebenaran akan datangnya seorang nabi dari bangsa Arab yang berkhitan. Semua ciri-cirinya persis sama seperti yang digambar pada kitab-kitab kita. Bagaimanakah menurutmu? Aku tunggu pendapatmu segera, karena aku akan melanjutkan perjalananku menuju Himsa.
Semoga sahabatku segera membalas suratku ini, karena aku harus menuju Himsa segera. Ada baiknya aku mengundang pembesar-pembesar bangsaku agar kebenaran berita ini akan aku kumpulkan mereka di Himsa. Maaf Yang Mulia Heraklius, balasan dari sahabat Anda di Roma telah tiba. Baiklah, taruhlah di mejaku segera. Aku akan segera membacanya. Terima kasih sahabatku, ternyata engkau setuju dengan pendapatku. Aku harus segera mengumpulkan mereka semua. Kumpulkan semua pembesar-pembesar bangsa kita sekarang. Baik, Yang Mulia Heraklius. Setelah semua berkumpul, maka tutuplah dan kuncilah pintunya. Wahai bangsa Rum, maukah kalian semua mendapat kemenangan dan kemajuan yang gilang gemilang, sedangkan kerajaan tetap utuh di tangan kita? Kalau mau, akuilah Muhammad sebagai nabi. Baiklah, kembalilah kalian ke tempat kalian masing-masing. Sesungguhnya aku mengucapkan perkataanku tadi hanyalah sekedar menguji keteguhan hati kalian semua. Kini aku telah melihat keteguhan itu.